Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Anak-anak ibu kelas 9, perbaiki terus niat kita menuntut ilmu karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kemarin. Siapkan alat tulisnya karena beberapa PowerPoint yang ada nanti di penayangan ibu di layar HP kamu, di layar laptop itu perlu kamu catat. Baik, kita masuk ke materi kedua, kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab karuba, artinya dekat. Dekat maksudnya di sini dekat kepada Allah. Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi penyembelihan hewan itu alternatif waktunya ada 4 hari. Tanggal 10 hari raya Agung atau hari raya Haji atau hari raya Idul Adha, dan 3 hari berikutnya yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi siapa yang keluarganya atau di RT-nya menyembelih banyak hewan, nggak usah diuber pada tanggal 10 Zulhijjah, karena besoknya juga boleh, besoknya juga boleh, besoknya juga boleh, sampai 3 hari ke depan, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Sekarang kita lihat lagi dalil atau dasar hukum berkurban. Dasar hukum berkurban ini terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Jadi hukum berkurban menurut surat Al-Kautsar ini sebagian ulama berpendapat disimpulkan sunat muakkad, tapi sebagian lagi mengatakan wajib. Tapi untuk sementara ini kalau menurut kita ambil kebesar dari sebagian ulama atau sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban itu sunat muakkad bagi yang mampu. Itu tentang dalil atau dasar hukum kurban. Pasti semuanya kamu hafal lah dalam surat Al-Kautsar, karena itu surat terpendek di dalam Al-Quran. Baik, kita lihat sejarah singkat ibadah kurban. Bisa kamu dengarkan cerita singkat tentang sejarah singkat ibadah kurban. Perintah kurban berawal dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, putra yang sangat dicintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail, sungguh luar biasa jawaban Nabi Ismail. Sebab setelah mendengar cerita itu, langsung ia meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena dia yakin itu benar-benar datang dari Allah perintah tersebut. Maka pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing atau seekor kibas. Jadi pelaksanaan mimpi Nabi Ibrahim itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah awalnya pelaksanaan kurban dilakukan pada hari raya haji 10 Zulhijjah. Cerita atau sejarah singkat kurban ini ada dalam surat As-Saffat ayat 102. Kita lanjut ke ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban kita lihat dari jenis hewan untuk kurban
ada 5 alternatif hewan untuk kurban. Ya, jadi ada 5 jenis binatang atau jenis hewan yang bisa dipakai untuk berkurban. Yang pertama, domba, kambing, sapi, kerbau, dan onta. Kelima jenis hewan ini bisa dipakai untuk berkurban. Selebihnya tidak bisa untuk berkurban. Kita lihat lagi ketentuan umur hewan kurban, yaitu domba dan kambing, sapi, kerbau atau sapi, kerbau, kambing, dan domba berumur 2 tahun lebih. Jadi minimal umurnya 2 tahun, boleh lebih, tidak boleh kurang, atau sudah berganti giginya. Ini untuk orang-orang yang udah ahli tentang ukuran hewan kurban, dia akan mengerti itu, mana ukuran hewan yang selayaknya atau boleh dijadikan hewan kurban. Jadi bilang ke saudara, bapak, ibu, atau tetangga atau keluarga yang ingin kurban, jangan dipilih dari murahnya, jangan dilihat dari harganya, tapi lihat dari syarat-syarat ketentuan hewan kurban. Karena tidak semua sapi, tidak semua kerbau, ukuran kambing dan domba yang bisa dijadikan hewan kurban, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Terus kalau onta, nah ini di Arab adanya ini ya. Kalau onta berumur minimal 5 tahun, boleh lebih, tapi minimal 5 tahun. Kita lihat lagi ketentuan jumlah dari hewan kurban ini. Kalau domba atau kambing ini hanya bisa untuk mewakili 1 orang. Tapi kalau sapi dan onta, kerbau ini bisa untuk mewakili 7 orang. Itu ketentuan hewan kurban. Catat lagi di kamu, walaupun di sini di layar HP kamu tidak ada, ibu catat lagi syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban ini yang pertama seperti di atas, tidak boleh kurang sapi, kerbau, kambing, dan domba 2 tahun. Kalau onta tidak boleh kurang dari 5 tahun. Itu ketentuan umurnya. Ketentuan badannya harus gemuk dan tinggi. Taulah orang-orang yang ahli binatang untuk kurban ya. Yang ketiga, tidak boleh cacat sedikit pun. Kupingnya sakit, kulitnya budukan, atau kurus, atau kakinya tengkak, matanya buta sebelah, nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar harus sempurna. Jadi tidak boleh cacat. Jadi umurnya cukup, berganti giginya, gemuk, tinggi, dan sehat, dan tidak boleh ada cacat sedikit pun. Itu syarat-syarat masih dalam ketentuan hewan kurban. Selanjutnya sunnah-sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama, memperbanyak takbir. Ya, takbir bacaannya yaitu yang sering dibaca dalam sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu maksudnya takbir yang disunahkan waktu menyembelih hewan kurban. Yang keduanya, orang yang berkurban atau yang menyembelih hewan kurban tersebut sebaiknya orang yang berkurban, kalau memungkinkan. Ini kan sunat-sunat ya, tapi kalau nggak memungkinkan tidak apa-apa diwakilkan pada orang lain. Minimal kita hadir di sana waktu penyembelihan hewan kurban atas nama yang berkurban, kalau memungkinkan lagi. Seterusnya kita lihat sekarang
semua yang disunatkan dalam penyembelihan. Jadi ada 3 di sini yang Ibu bikin sunat-sunat menyembelih hewan kurban. Yang pertama membaca takbir, yang kedua orang yang berkurban yang menyembelih kurbannya, yang ketiga semua yang disunatkan dalam penyembelihan yang kamu catat kemarin. Dihadapkan ke kiblat, membaca salawat, membaca basmalah, pokoknya semuanya itu dihadapkan ke kiblat, memotong urat kanan dan kiri, baru di tengah supaya darah cepat mengalir atau cepat mati, dan semua yang sudah kamu catat kemarin. Itu nama dalam sunat-sunat menyembelih hewan kurban. Sekarang selanjutnya tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban ini sama dengan tata cara penyembelihan yang kamu pelajari kemarin. Jadi nggak ada yang istimewa, cuman istimewanya sedikit mungkin kalau bisa orang yang berkurban yang menyembelih, itu saja. Tapi kalau ditanya tata cara menyembelih hewan kurban, persis sama dengan tata cara penyembelihan hewan yang kamu pelajari kemarin. Memotong urat kanan, urat kiri, barulah di tengah. Sebaiknya orang yang memotong kakinya ditaruh di sisi leher binatang supaya binatang tersebut merasa aman, merasa dilindungi, tenang, dan tidak memberontak waktu disembelih dan segalanya yang sudah kamu pelajari kemarin. Jadi sama dengan yang sudah kamu pelajari kemarin, tata cara penyembelihan. Selanjutnya hikmah berkurban. Yang pertama, takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang yang berkurban, pasti dia akan semakin tawadu, khusyuk beribadah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menyadari kalau semua yang dia punya semuanya milik Allah, dan ada kewajiban dia berbagi kepada fakir miskin terutama, atau kepada orang lain. Nah, dengan sendirinya akan timbul sifat takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah dan kasih sayang. Jadi rasa persahabatan sesama Islam, rasa ukhuwah Islamiyah, sosialnya akan semakin dekat, akan semakin terikat, semakin kecil renggang atau antara si miskin dan si kaya. Gizi tidak semua yang kaya aja yang bergizi sekarang, khusus di lebaran Idul Adha semua yang miskin juga memakan yang bergizi. Jadi pemerataan gizi. Jadi ukhuwah Islamiyah akan semakin terikat, dan rasa kasih sayang akan timbul, baik itu sesama umat Islam, bahkan juga sesama makhluk hidup. Karena waktu menyembelih kurban akan ada rasa kasih sayang terhadap binatang, sehingga dilakukan dengan cara yang baik atau halal supaya dagingnya suci. Makanya rasa kasih sayang di kurban timbul bukan hanya sama manusia, bahkan sesama makhluk hidup, khususnya binatang. Hikmah yang ketiga yaitu menghilangkan sifat tamak, rakus, dan kikir. Jadi biasanya yang suka hartanya ditimbun, sedangkan ada kewajiban berkurban. Dengan dia berkurban akan hilang sifat-sifat tamak, rakus, dan biasanya pelit akan hilang itu dengan membagi daging kurban, berbagi dengan sesama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, good luck untuk seluruh kelas 9. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, menyehatkan kita, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.